Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,28%. Dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,03% dan sekarang ada peningkatan volume juga sebesar 9,08%. Untuk Bitcoin sendiri bisa dibilang ada koreksi tapi nggak terlalu signifikan sebesar 0,17%. Dan sekarang trading di angka 25.778 ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi juga sebesar 0,15% di angka 1.635. Lalu untuk BNB terjadi tidak ada pergerakan malah ya, di 0% saja dalam 24 jam terakhir. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,5% di angka 50 sen. Lalu untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 0,87% di angka 25 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 1,27% di angka 0,063. Solana terjadi koreksi sebesar 2,61% di angka $19.71. Dan yang terakhir Tron, dia meningkat lagi sebesar 1,67. Bisa dibilang dia yang konsisten meningkat di minggu ini ya. Dan sekarang trading di angka 0,078. Jadi kurang lebih seperti itu overview untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand ya. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah di sini, seperti satu Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Ya, kita bisa lihat di sini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja ya. Yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi nggak ada ceritanya kita udah dapat satu chance dan kita nggak dapat hadiah ya. Tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa ya. Cara untuk mendapatkan si chance seperti apa? Gampang banget. Yang pertama di sini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan satu chance ya. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kalian mendapatkan satu chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volumenya bisa mendapatkan dua chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD mendapatkan 2 chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kalian bisa mendapatkan dengan cara derivatif trading dengan volume sebesar 50 juta US ya. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit ya dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya bisa klik di link referral kita di bawah ya. Rulesnya ya sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18 dan seterusnya bisa ikutan event ini. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar, kita geser ke GMT plus 7 dan untuk hari ini tanggal 7 September, hari Kamis, kita bisa di sini akan keluar initial jobless claim jam setengah 8 malam ya. Untuk initial jobless claim harapan kita adalah apa? Dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a higher than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Maka dari itu kita ingin dia lebih tinggi daripada 235.000. Itu untuk yang initial jobless claim. Nah, untuk lebih malamnya jam 10 akan keluar crude oil inventories. Untuk ini seperti biasa harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Oke. Jadi itu untuk dua data penting hari ini ya. Nah, untuk besok kita bisa di sini tanggal 8 September dari US nggak ada yang terlalu penting, hanya ada bintang 1 dan bintang 2 saja. Jadi untuk besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa bukan analisa, tapi kita akan geser ke news ya. News ini datang dari US, di mana Cathie Wood, yaitu adalah CEO dari ARK Invest, baru saja memfile untuk the first spot Ether ETF. Ya, jadi apa ini Ether ETF? Ether ETF ini seperti persis dengan Bitcoin ETF, tapi perbedaannya yang di hold adalah Ethereum. Jadi seperti yang kita bisa di sini ya.
Jadi apabila ini di-approve ya, maka dia akan membuat suatu ETF yang menghold secara directly Ethereum secara spot gitu ya. Jadi cara kerjanya sama persis seperti Bitcoin spot. Nah, menurut gua gimana? Menurut gua kemungkinan besar ini nggak akan lu di-approve sampai Bitcoin di-approve. Karena seperti yang kita tahu Bitcoin itu untuk regulasinya udah jelas ya. Bahkan si Gary Gensler yang super nggak jelas aja udah ngomong bahwa yang aman itu cuma Bitcoin, yang lain masih ada kemungkinan sekuritas menurut dia gitu. Jadi masih ada kemungkinan dipermasalahkan secara regulasi. Jadi kalau gue pribadi sih, kalau sampai Bitcoin ETF spot aja belum keluar, udah pasti ini nggak akan di-approve gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya tunggu itu dulu. Dan ya semoga si Gary Gensler nggak sableng, nggak gila ya. Dan ya dia memberikan regulasi yang jelas untuk Ethereum, karena lagi-lagi dia masih bilang apapun di luar Bitcoin masih ada kemungkinan menjadi sekuritas ilegal menurut dia ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa? Ngomongin soal bull support band yang sudah dengan jelas kemarin ya, di minggu kemarin ter-reject ya, nge-wick dan ke-reject. Nah, jadi pre-halving years ini bisa dibilang adalah masa-masa yang cukup bikin galau ya. Kenapa? Karena ini biasanya bisa ngerusak para bulls dan bears di waktu bersamaan ya. Nah, jadi dia kadang-kadang membuat suatu false sense of hope untuk bulls, jebol tiba-tiba. Bear juga tiba-tiba bisa dibalik lagi ya. Jadi pre-halving years ini sangat cocok sebenarnya untuk kita melakukan akumulasi menurut gua ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu masih bertahan di atas dari 25.733, which is good ya. Kemarin sempat retest ke 26. Jadi bisa kita lihat di sini 26 kembali menjadi resisten yang menyebalkan untuk Bitcoin sayangnya ya. Nah, untuk sekarang pertanyaannya adalah bisa nggak bertahan di atas dari 25.733? Karena seperti yang kita tahu ini sekarang September, secara statistik September kecenderungannya drop ya. Dan selain dari itu juga seperti yang sudah gue bahas tadi di sini ya, kita sudah ke-reject oleh bull support band di weekly. Dan seperti yang kita bisa juga secara statistiknya, apabila kita ke-reject oleh bull support band itu 90% lebih lah menurut gue kita akan membuat lower low seperti di sini ya. Di sini lower low. Lalu juga di mana lagi? Di sini lower low, lalu di sini lower low, di sini juga lower low dan seterusnya. Lo bisa kebayang lah ya. Jadi ya siap-siap kalau gue pribadi, walaupun ya ada nggak harapan bang di 25 ribuan rally? Ada, selalunya ada harapan karena nggak 100% ya, nggak setiap kali ke reject pasti jebol gitu ya. Tapi secara statistiknya lebih banyak jebol. Maka dari itu kalau gue pribadi sih mungkin ngelihat nanti di EMA50 apakah dia bisa mantul di EMA50 atau mungkin di struktur 22.200-an atau 21.800-an ya. Mungkin kita bisa bikin beberapa buy limit spot baru lah di situ ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, dan untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini sayangnya kemarin lanjut menguat ya, tetap masih ada masih ada momentum sayangnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatan jelas ya saat indeks dolar menguat, yang sering kali terjadi adalah risk on asset drop, S&P drop, Dow Jones drop. Bitcoin kemarin lumayan sakti ya, dropnya nggak terlalu parah. Tapi lagi-lagi nggak signifikan gitu ya, dia tetap masih cenderung bearish gitu secara movement ya. Jadi lagi-lagi harapan gue adalah indeks dolar membuat lower low dan jebol 104,13 ya. Itu kurang lebih untuk overview-nya hari ini atau makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini ya. Dan tentunya buat lo yang tinggal di Indonesia ada free shipping. Jadi buat lo yang tertarik bisa klik di link description gua di bawah. Next kita geser ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, secara buy limit spotnya masih sama seperti kemarin.
Buy limit pertama masih bertahan di 25.733, buy limit kedua di 25.135, dan buy limit ketiga di 24.495. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya masih sama seperti kemarin ya. Kita sudah punya posisi long dari tanggal berapa nih berarti ya? Dari tanggal 5 atau 4 ya. Nah, sekarang target TP-nya otomatis ya masih sama juga sih ya. Posisi long kita itu di 27.721. Itu untuk target TP posisi long. SL-nya bisa pertimbangkan taruh di sini di 24.761 ya. Nah, untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.721, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.725 ya. Untuk SL-nya bisa pertimbangkan taruh di sini ya untuk posisi short yaitu di 28.115. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk untuk Ethereum kita bisa lihat di sini kondisinya masih sama seperti kemarin. Buy limit ketiga masih berhasil menahan. Jadi untuk posisi spotnya masih sama, tinggal tersisa di 1623. Sementara untuk posisi futuresnya sama seperti kemarin juga kita sudah dapat posisi long tentunya ya di 1628. Dan untuk posisi long kita ini target TP-nya masih sama juga di 1730,8 dengan SL di 1556 ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1730 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1628. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, dia seperti bingung ya, mau ke bawah bingung, naik bingung ya. Jadi untuk posisi spotnya tapi masih sama ya. Buy limit pertama di 45 sen, buy limit kedua di 40 sen, dan buy limit ketiga di 38 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya. Untuk XRP juga masih sama seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 sen ya. Nah, untuk SL-nya dari posisi short ini adalah di 57 sen ya. Sementara untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 47 sen sebagai resisten, sebagai support ya, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Dan kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini kembali lagi dia retest di 216,1 kemarin, tapi belum berhasil reclaim. Maka dari itu untuk posisi spot masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di 205, buy limit ketiga di 197 kalau kita bulatkan ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 227,6 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita nanti itu di 211,3. Sementara untuk posisi longnya sudah terjadi retest pertama nih kemarin di sini ya. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 211,3, kita bisa otomatis langsung buka posisi long dengan target TP kita di 227,6 dengan SL di 203,3. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano ya, ini belum diganti tadi. Oke, untuk Cardano kita bisa di sini kondisinya masih sama, belum terjadi reclaim ya. Jadi buy limit kedua di 25 sen, buy limit ketiga di 24 sen ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya masih jauh jujurnya ya, masih jauh, tapi yang mungkin paling lebih dekat adalah di 27 sen. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24 sen ya. Untuk posisi longnya tinggal dibalik mungkin ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 24 sen sebagai resisten, sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 27 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano dan juga ending DDCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan jangan lupa untuk hari ini buat lo yang buka posisi futures ya, kita bisa lihat di sini ada beberapa data penting dari US. Jam 7:30 ada initial jobless claim dan jam 10 ada crude oil inventories. Jadi buat lo yang konservatif mungkin boleh pertimbangkan TP manual apabila jam segini atau dekat-dekat jam segini belum juga kena target TP.
Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.